sekarang di Bumi Serentak Bak Regam. Saat ini saya sedang berada di Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Batanghari. Nanti saya ingin berjumpa dengan Bapak Muhammad Fadil Arif selaku Bupati Batanghari untuk membahas seperti apa sih wajah baru Batanghari. Penasaran? Sesaat lagi ya. Bersama saya Permatasari Harahap, ini dia Sapa Nusantara Kabupaten Batanghari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak. Saya Ai. Oh ya, makasih ya, makasih ya. Halo Ibu. Ya, baik. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Wah, pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Bupati Batanghari, Pak Muhammad Fadil Arif dan Ibu Zulfa. Ya, Oke, wah senang banget loh, ini adalah pertama kali saya datang di sini. Terima kasih Bapak Ya, sudah datang di sini. Ini lagi barang apa ini? Ganggu nggak nih? Oh, Rupi. Saya ikutan Lagi Rupi di curcol. sini ya, boleh ya? Wah, ini lagi menyantap kue apa nih? Ini pertama kali saya hadir di Batanghari, jadi saya nggak tahu apa-apa ini loh Pak. Ini apa ini? Ini khasnya Batanghari. Iya. Apa ini namanya? Cepak Kapung. Cepak kapung. Oh. Mantap. Ya, kalau ini serikaya bukan? Kalau itu Bukan. dalamnya gula merah, Oh, dalamnya gula Aren, merah. gula aren ya. Namanya? padamaran. Padamaran. Wah, saya datang udah langsung makan aja. Cobain nih. Cobain. Bawahnya adalah gula merah. Wah. Saya tuh pengen tahu ya Bu ya, beliau ini suka sekali olahraga. Bener nggak sih Bu? Bener banget. Hobinya olahraga? Bener banget. Oke, kalau gitu saya tanya deh. Lebih suka basket atau sepak bola? Kalau dulu mah suka semua. Oke. Tapi sekarang sudah tersisa. Aha. Cuma Sekarang? bisa main bola aja lagi. Sekarang bola? Iya. Oh ya, berarti ini sesuai dong sama yang saya baca juga. Bapak ini kan selaku Ketua PSSI Provinsi Jambi, Iya, benar? siap, benar. Oh ya? Iya. Wah, berarti apa aja yang sekarang dilakukan, Pak? Kalau saat ini yang sedang berlangsung ya di Stadion KONI kita nih, ada Ketua KONI, sedang persiapan prapon ya. Oke. Jadi anak-anak yang seprovinsi Jambi, yang kemarin terpilih hasil seleksi, sedang pemusatan latihan. Baik, Yang nanti insya Allah November akan ikut prapon di Pekanbaru baik. untuk wilayah Sumatera. Kalau mereka lolos dan kita memang targetnya lolos, mereka akan tampil di Aceh dan di Sumut ya. Baik. Pada saat PON 2024 nanti. Ya. Tapi ada nggak Pak tempat gitu menjadi fasilitas mereka untuk misalnya latihan? Gitu ada nggak di sini? Ya, kalau untuk yang seniornya di stadion kita di KONI, tapi untuk SSB-nya di lapangan Garuda sini. Lapangan Kalau Garuda. lapangan Garuda yang sedang kita modifikasi saat ini. Oh. Jadi sebelumnya hanya lapangan bola kaki sebagai tempat main bola dan upacara saja. Kita buat modifikasi, ada jogging track ya di sana, terus ada playground anak-anak sehingga nantinya bisa seperti alun-alun ya. Nah, makanya kita bangun alun-alun Ibu Ya. Kota Kabupaten Batanghari. Oke. Nah, termasuk tempat yang kita duduki saat ini. Oke, ini bagian namanya? ini namanya Taman Tapah Melenggang. Taman Tapah Melenggang. Karena saya sekarang sudah di Tapah Melenggang dan sekarang duduk aja, boleh nggak Bu? Kita melenggang Ya, melenggang boleh, jalan-jalan boleh. keliling Mau karena ini lihat-lihat sore. taman ini ya? Boleh nggak? Boleh. Asiknya sore-sore jalan di Tapah Melenggang. Ya. Ini konsepnya apa sih Pak dibangun ini? Ya, ini bagaimana menjadi spot ya tempat orang berkumpul, memadukan antara alam dengan buatan. Oke. Jadi alamnya kita punya sawah, kemudian kita punya kolam, terus buatannya begini, ada air mancur ya, Oke. ada kafe-kafe begini. Tapi ini baru beberapa tahap ya, dan dilanjutkan tahap berikutnya itu seperti di depan ada pembangunan pusat kerajinan oleh-oleh, terus di sana nambah juga Pujasera ya. Oh, nanti di sini ada gitu Dia ya? muter sampai ke rumah adat nanti. Oke, kan Tapah Melenggang ini konsepnya terbuka, berarti ini sesuai dong. Kalau saya kasih pertanyaan cepat nih Pak ya, Bapak pilih ruang terbuka atau ruang tertutup? Ya terbuka dong. Terbuka. Karena kita lebih bebas mandang jauh ke depan kan. Nah, berarti sesuai dong dengan jargonnya Bapak. Ya kan, Siap, ingin siap, membuat siap. Batanghari dengan wajah barunya, berarti dengan banyaknya ruang terbuka. Benar? Benar. Benar. Jadi memang banyak sekali yang saat ini sedang dalam pembangunan. Kalau ini lagi buat apa Pak? Ini pusat kerajinan oleh-oleh tadi. Oh, ini di Jadi sini. kalau Ai kesini lagi tahun depan Januari, Ai kalau nyari kue, kuliner seperti tadi, nggak kemana-mana lagi. Udah ketemu sini. Tapi kalau pesan banyak ya ke tempat produksinya ya. Oh, oke. Pak Fadil ini hebat loh. Terbukti sampai sore ini menjelang malam, Bapak masih meninjau pekerjaan di Batanghari ini gitu ya, agar bisa membuat Batanghari jauh lebih baik lagi. Hebat loh Bapak Boja. Dan di sini juga lagi ada pengerjaan ini ya Pak ya? Iya. Oke. Pak, ini lagi proses pembuatan atau pembangunan pedestrian Iya.
itu tadi. Pedestrian dan terus taman. Dan juga taman. Karena ada sebagian nanti kita modifikasi supaya ada tempat bermain sampah, terus ada air mancur ya. Nanti ada warna-warna sebagian yang kita tambahkan supaya nanti masyarakat Batanghari tidak perlu jauh-jauh untuk melakukan healing. Oke, jadi healingnya langsung ke sini, Langsung. Murah berdekatan meriah. dengan bapak dan ibu. Ya, jadi baik teman kami lah. Oke. Teman kami. Jadi supaya terasa kami ya. Iya. Nah, mudah-mudahan semua pada betah di hari ini. Jadi besok kalau AI mau lihat yang siap panen ada di Desa Simpang Aku Gading. Nah, sawah yang baru kita jadikan kembali. Ada panen raya besok? Ada panen raya besok. Wow. Saya lihat di sana. Kalau mau coba menjadi petani ya. Berarti besok diajak ke panen raya? Ya, siap, ya, Oke, siap. oke. Nanti sekarang kita jalan-jalan lagi. Iya siap, ya, siap, ya. Makasih. Iya. Oke, kita udah siap berangkat. Jalan-jalan. Ikuti Let's go! petualangan Steffi di seputar Bogor. Menjajal serunya off-road dan glamping di JSI Resort Megamendung. Mengunjungi kastil dan berfotoria di beberapa negara sambil bermain binatang lucu di Nichols River Park. Dingin banget. Jelajahi Curug Pelangi, ngeliwet dan meracik Java Spices di Boja. Jalan-jalan. Minggu 29 Oktober, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Majunya Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024 memicu kekhawatiran penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan putra Presiden Jokowi. Netralitas Presiden Jokowi pun dipertanyakan. Judi online tak kunjung tuntas. Akal bulus bandar menarik korbannya kini menyusup ke permainan game daring. Mereka sih biasanya berusaha untuk membuat seolah-olah itu bukan judi online ya. Selengkapnya dalam 60 menit special report Minggu 29 Oktober pukul 6 petang di Kompas TV. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Ini mau masak apa, Chef? Ini namanya kambing bambu. Wah, aromanya sedap ya. Ini luar biasa. Enak banget ini. Dagingnya empuk. Kayak ada juicy-juicynya gitu ya. Istimewa. Lihat udah zis. Lazis. Ini mie ayam ini beda ya. Mirip-mirip mie yamin ya. Sensasi pedas dari minyak cabenya itu memang luar biasa. Kayaknya harus ke pemadam kebakaran nih. Pedas banget. Oh ini. Iya. Mana gajahnya? Ini kikil gajah namanya. Ini kikilnya luar biasa. Lembut ya. Ini mumtaz. Cerita Rasa, Sabtu 28 Oktober, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Awalnya bilang tidak logis, tapi 5 bulan kemudian bilang mendoakan dan restu. Satu kata, ketidakkonsisten. Dalam tubuh MK saja ada hakim yang meragukan. Kata Pak Prabowo, kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Adanya penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Perubahan yang terjadi pada sikap Golkar dalam konteks ini pasti ada pemaksaan. Rosi, Sabtu 28 Oktober, pukul 10 malam di Kompas TV. Suci Barbar Show minggu ini. Lu pikir gue siapa? Abang Somai. Gue tukang somai, salah gue tukang santet. Baru lahir aja gue dicengin sama bidan gue. Oh ini maaf, dua-duanya hari-hari. Pak Narji ini basicnya komedi ya. Komedian itu manusia paling serius. Kenapa? Buat bercanda aja dipikirin, apalagi buat negara. Suci Barbar Show Minggu 29 Oktober pukul 10 malam di Kompas TV. DFB Pokal 2023-2024 babak putaran kedua dimulai. Big Match. Sang Raja, juara bertahan RB Leipzig akan bersikukuh memetik kemenangan saat bertamu ke kandang VfL Wolfsburg yang mengandalkan ketajaman Jonas Wind dan tidak akan menyerah di hadapan para supporter. DFB Pokal, VfL Wolfsburg versus RB Leipzig, Selasa 31 Oktober pukul 11.45 malam, live di Kompas TV.
pemirsa, saat ini saya kembali bersama dengan Pak Fadil selaku Bupati Batanghari. Dan seperti janji Bapak kemarin gitu ya, Bapak sempat bilang, wah besok saya mau ajak deh ke panen raya. Nah sekarang kita berdua sedang menuju ke panen raya. Nah ini kebetulan kita yang sawah baru nih, sawah yang baru diaktifkan. Ya ini berarti pertama kali dia. Oh ini pertama kali. Ya, perdana. Oh jadi tadinya tanah ini tidak aktif. Tanahnya dibiarkan, tapi potensi sawahnya ada. Oke, baiklah. Jadi sekarang kita dalam perjalanan. Saya penasaran seperti apa karena ini merupakan lahan yang sudah lama tidak aktif, gitu, dan ini diaktifkan kembali. Dan kali ini akan ada panen raya dan kita akan menyaksikan seperti apa. Membuat APBD sinergi dengan APBD Kabupaten Batanghari, sehingga betul-betul kita tahu apa hajat hidup orang Batanghari. Sekarang kita mau panen ya? Iya. Berarti kita di sebelah sana apa di mana? Majuan lagi? Sebenarnya sih bebas sih, sudah pada siap panen semua. Oh, udah siap panen ya. semua. Mau ngajarin aja ini. Oh, boleh, cara boleh. Manen, ya. Pegang kencang-kencang, tarik, terus sabit begini. Nah, oh, sekali gitu ya? Sekali. Ini mana aja boleh, Pak? Bebas. Semua sudah siap panen. Coba ya. Ini. Iya. Oh, oke. Udah bisa jadi petani. Ya. Pak, tadi kan Bapak sempat info bahwa lahan ini sudah lama tidak aktif, ya kan? Sejak tahun berapa kalau boleh tahu? 2016 ya, 2016 masyarakat terus ditinggalin. Oh, 2016 itu terakhir? Terakhir ya. Karena masyarakat terlena dari kebun sawit, soalnya padi ini bukan suatu hal yang menjanjikan. Kemudian kita bangun gerakan bersama motivator dan penyuluh, bagaimana disadarkan bahwa ini sangat penting dan sangat menguntungkan. 2023 baru bisa panen seperti ini. Ini adalah pertama kalinya? Pertama kali. Dan kita usahakan dia bisa 2-3 kali setahun ya. Oh baik, boleh nggak saya lagi Pak? Boleh. Saya coba senang aja soalnya. Biar lancar. Nah, selain hasil tani yang bagus ya di sini, bagaimana dengan perkebunannya, kelapa sawitnya, itu gimana? Perkebunannya lumayan ya, tapi belum optimal. Karena rata-rata petani kita belum cukup ya pengetahuannya tentang mengelola kebun sawit yang benar. Sehingga masih kita temui kebun sawit yang sebulan ini cuma dapat 1 ton per hektar. Idealnya kan dapat 3 ton ya. Nah ini kita terjunkan penyuluh untuk membimbing petani di kebunnya masing-masing, bagaimana mengolah kebunnya dengan benar. Oke, jadi ada peran pemerintah juga di sini untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat, kepada warganya agar memanfaatkan semuanya dengan baik gitu ya. Iya. Makanya misi kita pertama itu 36 komunitas itu petani cerdas ya. Bagaimana petani cerdas untuk mengolah lahannya sehingga hasilnya optimal. Karena Tuhan tidak bikin tanah lagi, memanfaatkan tanah yang ada saja. Iya. Saya pengen diajarin lagi Pak, boleh? Saya boleh. panen-panen yang lainnya dan pastinya masih ada hal menarik yang bisa kita ulas di Batanghari ya. Saya nggak bosan kalau saya dibolehin panen lagi, boleh ya? Boleh. Sini ya Pak. Iya siap. Aduh seneng banget ya. Tadi Bu, saya tuh sama Bapak habis berkunjung ke panen raya. Itu Bapak ngomong gini, pulang dari sini kita ke rumah. Kita makan enak. Kita makan enak kuliner khas Batanghari. Ibu udah masak. Ternyata bener loh. Datang ke sini, saya duduk di meja makan. Semua sudah tersedia. Ada apa aja ini Ibu? Nah ini masakan khas Batanghari ini. Kalau kebetulan ini hampir semuanya udah didaftarkan juga di HAKI. Semua? Oke, hampir semua. Apa aja? Sekali ini pecah pati. Ini bahan dasarnya daging, bisa daging sapi, daging kerbau. Masaknya itu seperti kayak steak. Oh, di grill, dipanggang. Asli dari desanya Pak Bupati, Desa Terusan. Oh, Desa Terusan. Baik. Kalau depan saya ini berarti? Ini namanya gangan ijo. Gangan ijo, bahan dasarnya sama juga dari daging, daging sapi atau daging kerbau. Nah, ini yang uniknya bahan dasarnya itu dari daun gangan atau daun bangun. Adanya cuma di sini. Kebanyakan memang adanya cuma di sini juga. Nah, ini juga sama asli dari desanya Pak Bupati. Kalau ini namanya gulai talang. Ini asli dari Mersam, Kecamatan Mersam, Desa Mersam ya. Kebanyakan di wilayah Kecamatan Mersam itu mayoritasnya memang khasnya ini gulai talang. Ini dari bebek.
Oh, ini bebek. Iya. Ikan Nah, ini patin kah? tempoyak. Nah, ini tempoyak. Oh, ini tempoyak. Hampir semua Jambi ya Dari punya ya. ikan patin ya, ikan patin sungai. Oh, baik. Ah. Tempoyak itu berarti ada campuran duriannya. Iya, durian. Ini durian yang difermentasi. Nah, ini jangan Patin lagi. Patin Apa? sungai juga. Patin Jangan sungai. palapa itu yang ini. Oh, ini gangan Iya. palapa tuh ini. Enggak pakai santan. Oh, yang Bapak pilih Lebih mana? sehat, yang ini ya. Jadi oke. kuahnya ini pakai kemiri. Jadi bukan santan. Jadi kemirinya itu untuk pengentalnya supaya Dan bau-bau rasanya jadi- enaknya dan rasa enaknya iya. juga ya. Ini kesukaan Pak Bupati betul. Iya. Duh, dari Nah, tadi. ini yang belum. Apa itu? Ikan bakar. Ikan bakar. Tapi beda. Ikan apa? Sambelnya ini Oh. ikan bakar Cocolannya beda. pecal asam namanya. Jadi cocolannya pakai pecal asam ini dari asam Jawa. Oh, oke. Coba Coba, yuk. ini, ya. Ayo Yang mana? silahkan dicoba Daging baik. Saya coba ya. Mungkin Pakai nggak piring usah pakai itu, nasi. kalau Oh, pakai pakai ini aja. Iya. Karena ada Ada kuahnya. kuahnya. Ya, ambil dagingnya. Oke. Terus saya cobain Oh, disiram. Saya cobain dulu. Disiram aja Iya, gitu? disiram. Oke. Ini juga. Oh, ini kental ya? Jadi santan kental gitu ya? Kental asli. Dan mesti Murni, baru, kalau murni. enggak asam dia kan. Iya, nanti basi Jadi mau dia. masak, Karena tidak dimasak itu tadi, Tidak, Ibu. jadi namanya ini nih stiknya orang desa. Tapi dari dulu ini. Ini memang adanya cuma di desa Terusan kalau di Batanghari. Dan dia mesti proses ya. Iya. Manggangnya mesti baru, santannya mesti baru. Enak. Wah, pemirsa, saya beruntung sekali loh bisa hadir di Batanghari dan diajak untuk berkunjung ke rumah Bapak dan Ibu. Iya. Lalu disajikan makanan-makanan yang lezat khas dari Batanghari yang Bapak dan Ibu meyakinkan ini hanya bisa ditemukan di sini. Apalagi yang ini nggak ada di mana-mana. Jadi kalau Anda mau mencicipi ini harus datang ke Batanghari pastinya ya. Saya mau lanjut makan karena saya nggak mau diganggu makannya. Jadi jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah saya makan. Yuk lanjut lagi makannya. Siap. Ini mau masak apa, Chef? Ini namanya kambing bambu. Wah, aromanya sedap ya. Ini luar biasa. Enak banget ini. Dagingnya empuk. Kayak ada juicy-juicy-nya gitu ya. Istimewa. Lihat udah zis. Lazis. Ini mie ayam ini beda ya. Mirip-mirip mie yamin ya. Sensasi pedas dari minyak cabenya itu memang luar biasa. Kayaknya harus ke pemadam kebakaran nih. Pedas banget. Oh ini. Iya. Mana gajahnya? Ini kikil gajah namanya. Ini kikilnya luar biasa. Lembut ya. Ini mumtaz. Cerita Rasa, Sabtu 28 Oktober, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Awalnya bilang tidak logis, tapi 5 bulan kemudian bilang mendoakan dan merestui. Satu kata, ketidak konsisten. Dalam tubuh MK saja ada hakim yang meragukan. Kata Pak Prabowo, kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Adanya penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Perubahan yang terjadi pada sikap Golkar dalam konteks ini pasti ada pemaksaan. Rosi, Sabtu 28 Oktober, pukul 10 malam di Kompas TV. Suci Barbar Show, minggu ini. Lu pikir gue siapa? Abang Somai. Gue tukang somai, sekarang gue tukang santet. Baru lahir aja gue dicengin sama bidan gue. Oh ini maaf, dua-duanya hari-hari. Pak Narji ini basicnya komedian. Komedian itu paling serius. Kenapa? Buat bercanda aja dipikirin, apalagi buat negara. Suci Barbar Show, Minggu 29 Oktober, pukul 10 malam di Kompas TV. DFB Pokal 2023-2024 babak putaran kedua dimulai. Big Match. Sang Raja, juara bertahan RB Leipzig akan bersikukuh memetik kemenangan saat bertamu ke kandang VfL Wolfsburg yang mengandalkan ketajaman John Wynn dan tidak akan menyerah di depan para supporter. DFB Pokal, VfL Wolfsburg versus RB Leipzig. Satu Oktober tempat di Kosip Menggira Gaitan Tunggal Dapatik dinasti berpotensi memunculkan konflik kepentingan. Di balik itu, bukan hanya hari ini politik dinasti terjadi di Indonesia. Informasi babak baru kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang serta aneka hoax menjadi topik yang meramaikan jagat media sosial. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax Sabtu 28 Oktober pukul 12:30 siang di Kompas TV. Oke, kita udah siap berangkat. Jalan-jalan. Ikuti petualangan Steffi di seputar Bogor.
Menjajal serunya off-road dan glamping di JSI Resort Megamendung. Mengunjungi kastil dan berfotoria di beberapa negara sambil bermain binatang lucu di Nichols River Park. Dingin banget. Jelajahi Curug Pelangi, ngeliwet dan meracik Java Spices di Boja. Jalan-jalan. Minggu 29 Oktober, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih. Kompas TV, Rumah Pemilu. Nah, sekarang saya mau keliling. Ini adalah salah satu, bukan salah satu, tapi banyak di sini. Kerajinan tangan di Batanghari. Iya, Mbak. Ini apa sih, terbuat dari apa? Ini dari resam. Resam Jadi itu apa? resam itu kayak ranting-ranting. Jadi dia itu bisa dianyam. Memang banyak di Batanghari. Jadi bisa dijadikan kayak tas, topi, tas bunga gitu. Ini di keranjang-keranjang kecil. Iya, Ini topinya. Ini juga pakai dari biji karet. Oh, untuk orang sini bilangnya hiasannya. biji parah gitu. Biji parah. Ini juga sama. Ini dari lidi. Ini dari lidi. Lidi sawit, lidi kelapa. Oke. Ya. Kalau yang kayak kalung ibu buat itu? Ini, kalau ini dari tanduk sapi. Tanduk sapi? Tanduk sapi, Mbak. Ih, serius, Bu? Serius. Oh, oke, baiklah. Kalau yang di belakang? Aksesoris begini, kayak kalung, gelang, gitu. Nah, ini juga termasuk nih dari resam. Ini dari resam juga. Iya. Saya penasaran, di sini ada tempat buatnya? Ada. Oh, di mana? Di belakang? Workshopnya di belakang. Ada workshopnya? Mau lihat? Oke, ya mulai. Langsung sana ya. Oke, siap. Halo Pak Samsudin, saya Ai. Jadi Pak Samsudin ini yang mengelola atau mengrajin yang tadi kita lihat ya, Iya, kalungnya ibu nih produksi yang terbuat dari kerajinan tanduk. tanduk sapi. Benar. Ini lagi ngapain, Pak? Ini ngali finishing tanduk apa gelangnya ini ya kan? Itu gelangnya. Loh, bahan dasarnya adalah Tanduk itu juga. ini. Oh, boleh Itu bahan saya mentahnya. boleh dipegang nggak? Boleh. Ini adalah tanduk kerbau. Ini aslinya begini dan diolah Ya. jadi seperti ini, gelang-gelang ini. Jadi potong-potong segede gini ya kan? Oke. Panjang tapi ya. Nanti baru dibentuk dia sedemikian rupa gini dipanasin. Oh, kalau ini adalah gelangnya. Ya. Oh, jadi kalau misalnya ibu pakai Kalungnya. ada kalungnya dan motifnya akan selalu sepertinya atau bisa macam-macam? Macam-macam. Tergantung sesuai permintaan pasar juga ataupun ada Sesuai pemesan yang selera. custom Ya. juga dia mau minta yang bagaimana. Oh gitu. Biasanya pembuatannya berapa lama, Pak? Tergantung ini juga kerumitan juga. Oh. Ya. Nih kalung dari kerbau. Ya. Kerbau. Oh, Semua jadi dari tanduk itu. Jadi kalau yang warnanya hitam adalah tanduk kerbau. Kalau yang warnanya seperti ini coklat, ini adalah sapi. Oh, menarik ya. Saya udah pakai nih, Pak. Gimana? Pakai aja buat kenangan dari saya. Oke, baiklah. Terima kasih ya, Pak. Sukses terus. Sehat-sehat, Pak.
Baiklah, saya senang banget loh saya datang Batanghari, sudah ngobrol-ngobrol sama Bapak juga, udah keliling-keliling sama Ibu, ketemu Ayu Mariana. Sehat terus ya Ayu ya. Dan kayaknya saya harus pamit. Oh iya, baik. Ada pantun sedikit aja. Oh, buat saya? Oh iya, khusus baik. Apa? Baju batik indah warnanya. Mbak Ayu cantik, siapa yang punya? Oh, titik. Terima kasih Ibu. Senang ya datang ke sini ya, disambut dengan meriah, lalu juga keramah tamahan dari Bapak dan juga Ibu, ada Ayu Mariana. Saya jadi betah ke Batanghari. Saking betahnya saya mau lanjutin lagi, Bang. Ya, silakan. Oke, saya lanjutin dulu ya sebelum berpisah ya. Oke, yuk lanjutin nih. Senang sekali rasanya saya dapat berkunjung ke Kabupaten Batanghari, di mana saya juga disambut dengan hangat oleh Pak Bupati dan juga keluarganya. Kemarin saya itu diajak jalan-jalan ke Tapamalenggang, lalu juga melakukan peninjauan langsung pembangunan infrastruktur pedestrian di sini. Lalu datang ke acara panen raya, lalu menikmati kuliner khas Batanghari dan juga melihat hasil produksi UMKM di sini. Seru banget dan menyenangkan. Pengen lama-lama di sini, tapi saya nggak bisa. Tapi sebelum saya pamit, saya punya pantun untuk Anda. Kue ape, kue serabi, enaknya dimakan di pagi hari. Kalau Anda pergi ke Provinsi Jambi, jangan lupa berkunjung ke Batanghari. Saya Permatasari harap sampai jumpa di Sapa Nusantara berikutnya. Dah.